Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ismadi Kurniawan MSc dan Ibu Ayuni Adawiyah MSc untuk waktu dan tempatnya. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Dela Mailita dengan NIM 120702012 kelas Biologi A6. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan terkait terapi gen, di mana sebelum masuk ke dalam terapi gen, terdapat hal-hal yang melatar belakangi dibuatnya terapi gen. Sebelumnya, alangkah lebih baik jika saya menjelaskan gen dan protein terlebih dahulu, di mana yang telah dipelajari pada sebelumnya, gen ini kan merupakan unit dasar fungsional dari herediter yang menyandi instruksi khusus untuk mensintesis protein. Lalu protein inilah yang nantinya akan bertanggung jawab atas fungsi kehidupan dan pembentukan struktur seluler. Dan pernah dijelaskan bahwasannya jika terjadi kerusakan gen, maka akan menyebabkan gangguan genetik pada si penderitanya. Nah, karena hal tersebutlah para ilmuwan ini membuat proyek genom manusia, di mana proyek ini bertujuan untuk mengetahui rangkaian lengkap gen manusia dan fungsi masing-masing gen untuk diaplikasikan dalam dunia kesehatan. Dengan diketahui urutan genom manusia inilah, kelainan genetik yang menyebabkan penyakit genetik ini dapat diidentifikasi dengan lebih mudah gitu. Lalu karena hal tersebut dibuatlah terapi gen, di mana terapi gen ini merupakan suatu metode dengan menambahkan gen normal ke genom yang mengalami mutasi atau genom yang mengalami kerusakan, di mana gen normal ini akan memperbaiki fungsi gen tersebut. Adapun proses dari rekayasa genetik pada terapi gen ini biasanya meliputi dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada isolasi gen target. Lalu selanjutnya yang kedua ada penyisipan gen target ke vektor transfer. Yang ketiga ada transfer vektor yang telah disisipi gen target ke organisme ini akan diterapi. Lalu selanjutnya dilakukan transformasi pada sel organisme target. Nah, gen target yang telah disisipkan pada organisme tersebutlah yang diharapkan mampu menggantikan fungsi gen abnormal yang mengakibatkan penyakit pada si penderitanya. Nah, terdapat dua tipe utama terapi gen, yaitu terapi somatik atau terapi gen sel tubuh dan terapi embrional atau terapi germinal atau terapi gen kelamin gitu. Pada terapi gen sel tubuh atau somatik ini biasanya dilakukan transfer gen fungsional ke dalam sel tubuh pasien sehingga malfungsi pada organ ini dapat diperbaiki. Nah, terapi gen somatik ini biasanya dilakukan pada hewan untuk membentuk hewan transgenik. Terapi gen jenis ini memungkinkan perbaikan genetik yang dapat langsung terlihat gitu. Terdapat dua jenis terapi somatik, yaitu terapi gen secara in vivo yang melibatkan proses transduksi secara langsung di dalam tubuh, sehingga karena dilakukan di dalam tubuh, terapi in vivo ini lebih mudah dilaksanakan dan dikembangkan dalam skala tertentu karena tidak membutuhkan fasilitas khusus seperti kayak tempatnya ataupun sebagainya. Dan untuk yang kedua ada ex vivo, di mana ex vivo ini memiliki tahapan yang lebih kompleks dari in vivo karena terapi ini dilakukan di luar tubuh sehingga melibatkan produksi di dalam laboratorium sehingga membutuhkan fasilitas yang lebih lengkap tentunya dibanding metode in vivo. Yang kedua terdapat terapi gen embrional, di mana pada terapi gen embrional ini atau terapi gen sel kelamin ini dilakukan dengan cara menggunakan sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau ovum yang nantinya akan dimodifikasi dengan adanya penyisipan gen fungsional yang terintegrasi dengan genomnya.
Nah, pada terapi, gen minal ini, gen akan ditransfer ke dalam ovum ataupun zigot sehingga nantinya ketika, ovum tersebut, melakukan fertilisasi dengan sperma, akan membentuk zigot yang, berkembang dengan membawa gen yang telah disisipkan sebelumnya, sehingga organisme baru yang terbentuk inilah yang memiliki gen yang, berfungsi, sehingga terapi, terjadi dengan, baik gitu. Selanjutnya ada mekanisme terapi gen, di mana kebanyakan terapi gen ini, melakukan mekanisme yaitu dengan menambahkan sebuah gen normal ke dalam genom yang nantinya gen normal ini akan menggantikan gen yang abnormal yang merupakan gen penyebab penyakit. Nah, molekul yang membawa gen normal kepada, gen, eee, abnormal ini disebut dengan vektor, di mana vektor tersebut bertugas untuk mengantarkan gen tersebut, gen normal atau terapeutik ini ke dalam, sel target pasien yang memiliki gen yang abnormal. Nah, terdapat 3 vektor yang umum digunakan dalam terapi gen, yaitu adenovirus, di mana adenovirus ini merupakan virus ekosahedral yang berukuran antara 90 sampai 100, nanomikrometer dengan, 252 kapsomer dengan 250 hekton dan 12 penton. Dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Lalu, adenovirus ini merupakan sejenis protein fibrosa yang memanjang keluar dari pepton dan memiliki DNA yang linear, double-stranded, dan tidak bersegmen. Eee, Virus adenovirus ini memiliki kemampuan yang baik untuk mentransfer gen ke target sel. Yang kedua, terdapat retinovirus, di mana retinovirus ini memiliki enzim transkriptase balik integrase serta juga memiliki 2 subunit RNA yang identik dan berikatan membentuk ikatan dimer pada kapsidnya. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri atas, di mana, retinovirus ini memiliki kemampuan untuk menembus porinukleus saat siklus mitosis. Nah, dapat dilihat pada gambar, sebelah kanan bawah, itu merupakan tahapan-tahapan retinovirus, melakukan, terapi gen, di mana intinya si DNA retinovirus ini dapat diintegrasikan dengan DNA inang untuk kemudian disebut provirus. Nah, provirus ini memiliki kemampuan untuk ditranskripsi dan ditranslasi. Hasil ekspresi provirus ini, telah mengandung gen target yang akan digunakan untuk terapi gen, serta untuk gen dari retinovirus itu sendiri, gitu. Selanjutnya ada Adeno-associated virus atau AAV, di mana AAV ini memiliki ukuran yang cukup kecil, sekitar 25 nanomikrometer, serta memiliki genom berupa DNA untai tunggal yang linear. AAV ini memiliki ukuran genom sebesar 4,7 kbp. Dapat dilihat di gambar, di mana sebelah kiri merupakan penampakan dari AAV di bawah mikroskop elektron. Nah, AAV ini memiliki gen rep dan, gen cap, di mana gen rep ini, berfungsi untuk mengkode protein non-struktural yang akan berperan dalam replikasi. Sedangkan untuk gen cap ini berfungsi untuk mengkode protein struktural yang nantinya akan bergabung membentuk kapsid yang berperan dalam transfer gen. Nah, AAV ini umumnya digunakan dalam terapi in situ. Selanjutnya ada aplikasi terapi gen, di mana, eee, kan terdapat berbagai macam penyakit yang memang pengobatannya atau vaksinnya itu kan belum ditemukan seperti sel kanker gitu. Nah, terdapat, beberapa macam vektor seperti dilihat pada gambar, contohnya ada retinovirus, ada AAV, dan sebagainya. Nah, itu merupakan vektor-vektor yang, diharapkan dapat mengobati sel kanker atau sel sebagainya yang mengalami keabnormalan. Mungkin
Hanya itu yang, dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.